Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Mekanika Tanah mengenai pembahasan dan soal shrinkage limit atau SL atau bisa dibilang batas susut. Batas susut itu tuh seperti apa? Jadi batas susut itu adalah seperti ini, merupakan batas susut tanah dengan hilangnya air dalam kandungannya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi SL sama dengan W1 persen dikurangin delta W persen. Nah, ini akan saya bahas W1 itu apa, delta W itu apa. Jadi SL itu adalah batas susut atau shrinkage limit, dan W itu adalah kadar air tanah mula-mula pada saat ditempatkan di dalam mangkok uji batas susut, dan delta W adalah perubahan kadar airnya. Jadi shrinkage limit itu dikerjakan di laboratorium ya teman-teman. Jadi bukannya di field atau di lapangan. Jadi pengetesan ini dilakukan di laboratorium mekanika tanah. Biasanya di teknik sipil itu ada laboratorium mekanika tanah, itu Mektan 1, Mektan 2 dan sebagainya. Saya akan jelaskan lagi. Jadi shrinkage limit itu tuh seperti apa? Shrinkage limit itu jadi seperti ini. Kalau saya bikin diagramnya di beberapa buku juga udah dijelasin. Saya yakin teman-teman udah pernah ngeliat ini tabelnya, atau mohon maaf ini diagramnya seperti ini. Jadi nah ini saya jelasin. Jadi ini ada volume tanah dan kadar air V1. Di sini delta W-nya ini kenapa? Nah, di sini VF, terus ini W1, batas susut, batas plastik, dan di sini batas cair. Jadi shrinkage limit itu adalah di mana tanah itu tuh sudah tidak mengandung air atau sudah kering ya. Dan kering itu tuh dilakukan dengan cara buatan. Jadi dimasukin ke dalam oven. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi kita supaya mengetahui dari batas susut suatu tanah atau suatu material tanah terutama. Nah, di sini ada W1, turunan rumusnya adalah M1 dikurangin M2 per M2 dikali 100. Nah, di sini rumus untuk delta W-nya itu adalah VI dikurangin VF dalam kurung dikali raw water atau raw W di sini, terus per M2 dikali 100. Jadi W1 itu adalah kadar air tanah mula-mula saat ditempatkan dalam mangkok percobaan. Terus M1-nya massa tanah basah mula-mula di dalam mangkok percobaan. Itu dalam satuannya gram. Terus M2 adalah massa tanah kering, satuannya gram. Nah, di sini adalah V1 volume tanah basah di dalam mangkok percobaan. Jadi pertama kali. Jadi volumenya itu pertama kali dia sebelum menyusut. Nah, sekarang VF adalah volume tanah kering setelah dikeringkan di dalam oven. Terus ini raw W, kerapatan air itu adalah satuannya gram per centimeter kubik. Makanya di sini kalau dalam percobaan gram, karena raw waternya itu kerapatan airnya adalah satuannya gram per centimeter kubik. Jadi harus sama tuh satuannya, nggak boleh lain. Lanjut ke slide berikutnya. Contoh soalnya seperti ini aja, dilakukan suatu batas susut pada suatu tanah di mana mineral lempungnya yang paling dominan adalah ilit. Hasil pengujian yang didapat adalah sebagai berikut. Berapa nilai batas susut atau shrinkage limit tanah tersebut? Jadi diketahui di sini M1-nya adalah 44,6 gram, terus M2-nya 32,6 gram, V1-nya adalah 16,2 cm kubik, F 10,8 cm kubik. Nah, saya analogiin ya teman-teman. Jadi gini, dia sebelum dikeringin dalam oven tuh tanahnya seperti ini. Jadi tanahnya dimasukin ke dalam mangkok. Mangkoknya udah pasti dong kita tahu volumenya seperti apa, berapa. Ya udah, panjang kali lebar kali tinggi. Gampang kan? Nah, gramnya itu tinggal berat aja ditimbang. Berapa gram? Jadi dengan volume sekian itu tanahnya berapa gram. Jadi sini V1 ketahuan volume tanahnya, terus M1 massa tanahnya. Jadi kondisi tanah percobaan sebelum dikeringkan di dalam oven. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven nih. Nah, dia terjadi penyusutan. Nah, di sini volume tanahnya menyusut, terus massa tanahnya juga menyusut. Jadi seperti ini. Pasti berkurang kan beratnya karena kadar airnya kan pasti berkurang gitu. Karena air kan pasti punya berat. Jadi kondisi tanah percobaan setelah dikeringkan dalam oven kurang lebih kalau saya analogin itu seperti ini. Dia menyusut. Nah, ditanyanya ada berapa nilai batas susut atau shrinkage limit tanah tersebut.
SL ya. Jadi jawabnya nih rumus yang tadi, SL sama dengan W1 persen dikurangi delta W persen. SL-nya tinggal masukin aja M1 dikurang M2, M2 dikali 100 dalam kurung, terus V1 dikurang VF dikali raw water, terus M2 dikali 100. Terus kita masukin aja SL 44,6 dikurangi 32,8 dibagi 32,8 dikali 100. Terus volume pertamanya 16,2 dikurangi 10,8 dikaliin 1 itu gamma water tuh 1 ya, berat jenisnya itu loh. Dikali 100 dibagi 32,8. Jadi SL-nya adalah 35,98 dikurangi 16,46. Shrinkage limitnya dapat kita dengan tipe tanah mineral lempung yang dominan elite adalah 19,52 dari percobaan yang ini. Nah, kita bahas ya. Di sini saya akan nampilin tabel lempung menurut Mitchell tahun 1976. Nah, tabelnya seperti ini. Di sini mineral lempung elite itu adalah barisan yang ketiga. Jadi batas cairnya ini ada, batas plastiknya ada, batas susutnya ada. Nah, di sini SL yang kita dapat shrinkage limitnya ada 19,52. Nah, tentu melebihi dari batas standarnya karena batas standar elite adalah 15,17. Nah, ini berarti tanahnya shrinkage limitnya itu batas susunnya itu melebihi dari rata-rata. Berarti tanahnya jelek. Tergolong jelek tanahnya. Jadi di sini bisa aja mungkin tanahnya expansive soil dan sebagainya. Itu harus ada penelitian lagi ya, teman-teman. Sampai sini dulu video kali ini mengenai shrinkage limit. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai selesai. Kalau memang suka videonya bisa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau memang nggak mau subscribe, bisa like aja udah cukup ya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.